Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh yang mendengar, baik yang sedang duduk rapi ataupun yang sedang berbelanja, mari bersama kita melafazkan Alhamdulillah. Harapannya adalah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Berselawat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin kita bertanya, kenapa mesti di depan umum kajian ini diadakan? Sebenarnya ini upaya untuk mewujudkan firman Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang suka mengagung-agungkan syiar Allah di hadapan orang-orang lain, maka sesungguhnya itu adalah hati yang paling beriman. Maka kegiatan ini walaupun yang nonton sedikit, tapi mungkin yang dengar banyak insyaallah. Mbak-mbak yang jualan ini juga insyaallah dengar. Saya sebenarnya lebih suka ini kajiannya di masjid. Kalau di sini saya takut uang saya habis nanti belanja setelah ini. Ya, bapak-bapak lihatnya sebelah kanan saya, ibu-ibu boleh cari-cari belanjaan sebelah kiri saya nanti. Al-Quran sebenarnya ada beberapa tahapan untuk memahami Al-Quran. Pertama, orang yang memahami Al-Quran itu masih dalam tahap qiraah, cuma membaca saja. Membacanya pun tetateh-tateh, tapi pahalanya tetap besar. Al-mahiru fil Quran ma'as safaril kiramil bararah. Kalau dia mahir baca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat nanti di surga. Wallazi yatata'ta' fihi wa huwa syaqun alaihi falahu ajrani. Tapi kalau seandainya pun dia masih tetateh-tateh membaca Al-Quran, dia dapat 2 pahala. Kok bisa 2 pahalanya? 1 pahala karena dia masih mau membaca Al-Quran, yang satu lagi karena dia kesulitan untuk membacanya. Ini istimewa. Tapi itu tahapannya masih rendah, masih qiraah namanya. Kita level kedua, namanya naik kita ke tilawah. Membacanya sudah seperti Bapak Ben tadi, enak, sejuk hati mendengarnya. Sudah pakai tilawah. Yang ketiga disebut sebagai tafahum. Dia bukan hanya membaca, tapi sudah mulai memahami. Kira-kira kalau alhamdulillahirabbil alamin, dia tahu artinya, sudah mulai dipahami. Yang keempat naik lagi tadabbur. Dia sudah mulai bisa mentadaburi ayat. Dia baca ayat, dia lihat fenomena alam, apa koneksi antara ayat ini dengan alam. Dia sudah bisa menyambungkannya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah takhalluq bil Quran. Mengkristal Al-Quran itu dalam perilaku sehari-harinya. Maka Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya bagaimana? Kana khuluquhu Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Dia marah karena Al-Quran marah, dia senang karena Al-Quran senang. Maka kita ingin sampai ke level yang paling tinggi ini, takhalluq bil Quran, mengkristalisasi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Maka ini upaya kita untuk menjadikan dan mewujudkan itu. Kita dapat jatah untuk menerangkan atau mengambil kesimpulan kandungan-kandungan yang terdapat surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini diawali atau sebelum Al-Kautsar itu ada surat disebut sebagai surat Al-Ma'un. Harus ada kaitan antara surah Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar. Karena ada di dalam ulumul Quran pelajaran munasabah. Pernah belajar? Munasabah itu adalah apa kaitan? Ada munasabah as-surah bis-surah. Kaitan antara surat ini dengan surat setelahnya. Yang kemudian ada juga munasabatul ayah bil ayah. Kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang setelahnya. Berarti surat Al-Baqarah setelahnya surat apa?
Ali Imran, itu harus ada kaitannya. Nah, setelah surat Al-Ma'un ada surat Al-Kautsar. Harus kita dapatkan apa kaitannya. Kalau enggak beres berarti kajian kita siang ini. Apa kaitannya? Coba lihat di surah Al-Ma'un, ceritanya tentang apa? Yang pertama, cerita dalam surah Al-Ma'un adalah Allah menceritakan orang yang pelit. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Orang yang pelit. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yang tak peduli dengan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak peduli dengan orang miskin. Berarti cerita di antara surah Al-Ma'un ini adalah cerita tentang orang pelit. Yang kedua, apalagi yang kita dapat dalam surah Al-Ma'un? Cerita tentang orang yang solat. Yang solatnya tak benar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Dia lalai dalam solatnya, tak benar cara solatnya. Itu kandungan kedua dalam surat Al-Ma'un. Ada juga cerita tentang orang yang riya dalam ibadahnya. Di ayat yang mana itu? Allazina hum yura'un. Yang dia ibadah bukan karena Allah, dia riya ibadahnya. Tiga hal ini menjadi kandungan dari surat Al-Ma'un. Pertama, cerita tentang orang yang pelit. Yang kedua, cerita tentang orang yang tak benar solatnya. Yang ketiga adalah cerita orang yang riya di dalam ibadahnya. Mengapa setelah surah Al-Ma'un surat Al-Kautsar? Nah, ini akan kita coba bahas. Kira-kira sambungannya di mana? Di dalam surah Al-Kautsar diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Kautsar diambil dari kata kasir yang artinya banyak. Nah, apa arti Kautsar? Kalau di dalam Al-Quran kita, nanti kalau saya lihat di dalam Al-Quran kita yang terjemahan, arti Al-Kautsar itu adalah nikmat yang sangat banyak. Tetapi sebenarnya apa arti Al-Kautsar ini? Yang pertama, arti Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Diambil dari hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah ngantuk, sampai-sampai Rasulullah ketiduran, tiba-tiba Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, baru saja turun 3 ayat, kata Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, kalian tahu enggak Al-Kautsar itu apa? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Rasulullah, Al-Kautsar itu adalah sungai atau telaga yang ada di dalam surga. Yang nanti kalau seandainya orang-orang di hari kiamat, orang-orang mukmin pengikut Rasulullah, dia akan punya kesempatan untuk minum air surga itu. Dan kalau dia minum air surga itu, dia tak akan pernah kehausan lagi selama dia berada di hari kiamat. Berarti arti pertama Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Yang kedua, kalau dilihat hadis lain, Al-Kautsar ini artinya adalah keturunan. Karena turunnya surah Al-Kautsar ini tak lama ketika anak Rasulullah yang bernama Abdullah meninggal. Rasulullah sedih. Ada seseorang yang suka mengejek Rasulullah, yang mengatakan bahwa Rasulullah kini keturunannya sudah terputus dengan meninggalnya Abdullah. Lalu turun ayat ini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa arti inna syani'aka huwal abtar? Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ya Rasulullah, mereka lah yang akan terputus.
Kata terputus inilah yang mereka buat sebagai kata-kata ejekan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah dianggap terputus keturunannya karena meninggal anaknya yang bernama Abdullah. Ini arti daripada Al-Kautsar. Sebenarnya banyak arti Al-Kautsar ini. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu artinya adalah harta yang banyak, atau nikmat menjadi seorang nabi. Tetapi sahabat bernama Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan Kautsar itu adalah al-khairul katsir, nikmat yang cukup banyak yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk kita ke ayat berikutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah kamu dan bersembelihlah. Apa hubungan dengan ayat sebelumnya? Surat sebelumnya, surah Al-Maun, Allah bercerita ada orang-orang yang solat tapi solatnya tak benar. Maka di surah Al-Kautsar Allah mengatakan, kamu kan udah dapat nikmat yang banyak nih. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Meskipun air yang ada di lautan kamu jadikan sebagai tinta, ranting-ranting yang ada di pohonan kamu dibuat sebagai dawainya, maka takkan pernah itu bisa menghitung nikmat yang ada padamu. Fasolli, maka solatlah. Solat yang bagaimana? Jangan solat seperti yang diceritakan dalam surah Al-Maun. Apa cerita dalam surah Al-Maun tadi? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, lalai dalam solatnya, tak ikhlas. Maka fasolli, kata Allah, solatlah yang benar. Wanhar, jangan jadi orang pelit, sembelihlah hewan, beri-beri kepada orang makan. Jangan menjadi orang pelit sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Maun. Artinya di sini kita melihat kecocokan antara surah Al-Maun dengan surat Al-Kautsar ini. Nah, sekarang kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran di dalam surah Al-Kautsar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya pelajaran yang mesti kita petik dari surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah manusia dituntut untuk selalu bersikap bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar, ini adalah perintah dari Allah untuk kita untuk senantiasa bersyukur. Karena syukur ini menjadi alasan bagi Allah untuk tidak mencabut nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita, dan syukur juga menjadi alasan bagi Allah untuk menambah nikmat-nikmat yang sudah ada. Kita ingat cerita dalam surah Al-Qasas, Allah bercerita tentang Qarun. Berapa banyak harta Qarun? Bahkan Allah menceritakan apa? Harta Qarun itu kuncinya saja sangat sulit untuk dipikul orang-orang yang kuat sekalipun. Kunci gudangnya. Kira-kira seberapa banyak gudang yang kuncinya sangat sulit untuk dipikul, saking banyaknya. Yang di dalam cerita riwayat yang lain dikatakan orang yang memikul itu jumlahnya sampai belasan orang. Bukan orang yang biasa seperti saya, tapi orang-orang yang usbatul quwwah, yang memiliki kekuatan, badan besar dan kuat. Tapi mereka sudah sempoyongan untuk memikul harta kunci daripada harta Qarun itu. Tetapi Qarun tidak bersyukur. Itu menjadi alasan bagi Allah untuk menghancurkan Qarun seharta-hartanya sekalian. Sampai-sampai hari ini kalau kita menggali tanah, ada dapat peninggalan-peninggalan, kita bilang itu harta Qarun, saking banyaknya harta Qarun itu. Padahal itu bukan harta Qarun itu. Maka di sini Allah ingin katakan bahwa fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau seandainya kamu sudah yakin bahwa nikmat yang dalam dirimu itu banyak, maka solatlah cara kamu mensyukurinya. Maka berbagilah dengan orang lain, itulah cara untuk mensyukurinya. Itu pelajaran yang paling penting untuk kita petik pada surat Al-Kautsar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita ingin kaitkan lagi, surah Al-Kautsar ini memiliki hubungan erat dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang menonjol dari syariat Nabi Ibrahim? Pengorbanannya. Pengorbanannya luar biasa. Bayangkan, dia harus menyembelih anak laki-laki yang dia umur 85 tahun baru dapat anak laki-laki itu. Cukup lama dia tak dapat anak. Umur 85 tahun baru dapat anak. Tetapi dia rela mengorbankan anak laki-laki yang diharapkannya.
Kedua, dia rela mengorbankan anak dan istrinya untuk ditinggalkan di padang pasir atas perintah Allah. Maka yang menonjol dari syariat Nabi Ibrahim adalah pengorbanan. Maka kalimat wanhar, berkurbanlah, memang berkurban binatang, tetapi makna lainnya adalah kamu mesti berkorban untuk agama ini. Apa yang telah kamu korbankan? Di surat pertama Allah mengatakan nikmat yang dikasih cukup banyak. Sekarang kamu, apakah kamu sudah beribadah? Yang kedua, apakah kamu sudah berkorban untuk agamamu? Apa makna berkorban? Ya, dia mengadakan dakwah, dia nahi mungkar, dia beriman, dia rela menghabiskan hartanya untuk berinfak. Itu disebut dengan berkorban. Maka makna berkorban di sini adalah baik itu adalah dari fisik sampai kepada hal-hal yang bersifat finansial atau harta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah fisik mungkin sudah, tapi mungkin yang jadi masalah bagi kita adalah mungkin di aspek keduanya, yaitu berkorban dari aspek hartanya. Maka berkorban harta ini masuk ke dalam kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar ini. Maka Ramadan bagi kita adalah waktu yang istimewa dan pas untuk menghabiskan harta kita di jalan Allah. Rasulullah mengatakan apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Coba kalian sembuhkan penyakit kalian itu dengan sedekah. Mungkin ya, kita hidupnya udah benar nih. Kita udah mungkin ikut banyak perguruan silat untuk menyehatkan badan kita. Kita mungkin makan pagi benar sarapannya, siangnya benar, malamnya udah benar. Olahraga kita mungkin sudah teratur. Kita merasa kita pasti sehat secara fisik. Tapi kok sakit juga? Ada aspek yang mungkin kita tinggalkan. Apa itu? Sedekahnya. Sedekahnya di mana? Itu kata Rasulullah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Aspek ini yang mungkin belum terlaksana oleh kita. Mungkin kita menyari, mungkin dokter pun tak sanggup ketika check up kita sehat dan segala macamnya. Tapi kita masih sakit juga. Mungkin ini aspek seperti ini yang masih kita belum jalankan. Karena itulah makna yang terkandung. Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah, beribadahlah, abdikanlah diri kepada Allah. Wanhar, berkorbanlah, berbuat baiklah dengan orang lain. Maka ayat yang kedua ini mengajarkan kita tentang dua hal. Yang pertama, kita mesti menjaga hubungan baik kepada Allah, soleh secara spiritual. Dan yang kedua, kita mesti menjaga hubungan baik kepada sesama manusia atau soleh secara sosial. Ini dua hal ini. Fasolli, hubungan kepada Allah. Wanhar, hubungan kepada sesama manusia. Soleh kepada Allah dan soleh secara sosial. Maka kalau kita urutkan lagi dari atas, inna a'tainakal kautsar. Kamu kan dah dapat banyak dari Allah nih. Dapat nafas, dapat uang, dapat segala banyak hal yang dapat. Tetapi kamu mesti menjalankan dua hal. Setelah kamu dapat nikmat yang banyak, kamu diembankan dua tugas. Pertama, jalin hubungan kepada Allah. Yang kedua, jalin hubungan baik kepada sesama makhluk. Atau kalau kita bahasakan, kamu mesti menjadi orang yang soleh secara spiritual kepada Allah. Yang kedua, kamu mesti menjadi orang yang soleh sesama makhluk, kamu mesti berbuat baik. Maka tak benar 5 waktu solat di masjid hubungannya sama Allah baik, tetapi ketika dia berhubungan dengan manusia, dia masih belum menjadi orang yang soleh. Ada bencana alam, dia tak peduli, tak mau menyumbang. Berarti dia walaupun dia solat, tetapi dia masih satu hubungan yang dijaga, yang hubungan lain belum dijaga. Dia masih hina. Apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dia tetap hina kecuali dua-duanya sudah terpenuhi. Pertama, dia menjaga hubungan kepada Allah. Yang kedua, dia menjaga hubungan kepada sama manusia. Kepada Allah dia peduli, kepada manusia tak peduli dia. Berarti dia masih hina. Apalagi dia sama manusia peduli, tapi sama Allah dia tak peduli, tambah hina. Apalagi dua-duanya dia tak peduli. Sama Allah hubungannya tak baik, sama manusia pun hubungannya tak baik. Maka yang benar itu adalah peduli dengan Allah, dengan ibadah, peduli sama manusia, mesti berbuat baik dengan orang lain. Ada orang kecelakaan, kita siap untuk membantu.
Ada orang yang miskin, kita siap untuk mengulurkan tangan uang yang kita miliki. Itulah makna dari fasholli li rabbika wanhar. Salat dia bukan salat saja yang dimaksud, dia menjaga hubungan kepada Allah. Apa arti salat? Salat itu ada artinya dua. Pertama doa, yang kedua adalah koneksi dengan Allah. Itu disebut sebagai salat, komunikasi. Maka salat bukan hanya solat yang seperti kita laksanakan, tapi makna solat di situ adalah hubungan dengan Allah dalam beribadah, seperti puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan semua hal-hal yang bernilai ibadah. Adapun makna wanhar, yaitu menyembelih, maksud itu adalah kita mesti dermawan, kita mesti mau berbagi, kita mesti bersifat sosial dengan orang lain. Barulah kita disebut hamba yang bersyukur. Inna a'tainakal kausar, kamu sudah diberi banyak hal. Fasholli li rabbika wanhar. Cara mensyukurinya adalah jaga hubunganmu dengan Allah dan jaga jugalah hubunganmu kepada sesama manusia. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan semua yang mendengarkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.